Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Yang dua itu kalau dia dimasak, misalnya contoh nih orang kencing manis, itu mau makan yang manis-manis kan nggak boleh. Gimana dipakein aspartam? Is okay dijadiin sirup atau apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya makanan misalnya dia mau bikin dia jadi kue bolu misalnya, pakai manis bisa rusak itu aspartam, akhirnya kagak manis jadinya. Oh, jadi dia Nggak tahan panas lagi. dengan beberapa kondisi dia tidak cocok gitu dok ya? Jadi kalau mau goreng-gorengan apa itu mesti dipakai pemanis yang lain gitu loh. Dok, ini saya mau ngajak masa kecil dokter. Dokter pernah nggak waktu masih kecil tuh ada es nih dok, kan zaman dulu es krim tuh agak langka ya dok ya. Tapi ada tukang keliling, terus esnya diserut, dikasih begini, terus diserut di bawahnya. Iya. Terus udah gitu dikrek gitu, Kasih sirup. dikasih tusuk dulu dok, kasih tusuk, kasih sirup. Suka nggak dok yang kayak gitu? Ya dulu. Iya dulu. Ya kan karena penjual es krim jarang. Kedua harga es krim juga masih mahal yang kayak gitu kan, itu kita nunggu juga masih mau dah dok ya. Ada satu lagi Franky, kamu masih ingat nggak? Yang namanya es kocok. Es kocok, es goyang. Kocok. Digoyang, es goyang jadi kan? gitu. Iya, itu kan es goyang sama es lilin sama kan? Hah? Sama nggak sih? Ya enggak, tapi itu cepet loh ininya apa dinginnya. Iya, cuma dikoplak gitu, kocok-kocok Tahu gitu. nggak kenapa bisa jadi es? Pakai garam kan dia tuh. Ya garam. Terus Kenapa ada lagi garam? yang diputer, es puter. Kenapa garam? Itu nambah dingin, menambah kedinginan kalau nggak salah dok ya. Ya nyerap kalori, jadi Oh. langsung dingin. Nyerap kalori itu pakai garam. Jadi kalau orang kebentur kasih garam gitu dok ya, bisa ya? Iya. Nah yang saya mau ngomong bukan kebenturnya nih dok. Sirup tadi kan warnanya menarik. Sekarang juga masih banyak orang di kaki lima dok jualan. Kita nggak lihat itu ada mereknya tuh sirup. Ya. Tapi botolnya botol bekas botol sirup. Dia punya labelnya dari cabut, tapi warnanya tuh ngejreng banget dok. Makanya saya agak curiga itu dia punya warna itu katanya warna untuk tekstil. Pakai wantek Pakai wantek. Tapi kalau wantek salah pakai juga nggak jadi bagus dok. Ini ada kejadian konyol banget sih. Dulu diharuskan pakai sepatu warna hitam kalau nggak salah. Kebetulan sepatu basket adanya putih, dibeli putih. Saya wantek. Tapi wantek itu ternyata harus menggunakan air panas. Saya pakai wantek pakai air dingin, luntur dok sampai ke kaki-kaki. Tapi zaman dulu sih lucu ya. Kita pakai sepatu juga sepatunya tuh udah kotor-kotor buat putihin lagi. Pakai catnya pakai kapur tembok kan. Ya pokoknya Kadang-kadang pakai kapur tulis juga. ya pokoknya kalau kita ingat-ingat zaman dulu tuh anak sekarang nggak ada pernah kepikir dah tuh kita punya cara ternyata sangat kreatif dong. Di sini kan rusak dikit buang. Jadi kadang-kadang malah ada satu toko langganan saya di Pasar Baru dok. Singkatan nama tokonya itu SLS, 3 huruf, toko sepatu Cina. Istilah saya bilang di situ kalau beli sepatu di situ dok. Belum apa namanya? Belum rusak tapi udah bosen. Kita udah bosen tapi belum rusak-rusak. Tapi kalau zaman sekarang sepatu kita belum bosen tapi udah rusak, terbalik tuh. Nah, balik ke yang saya mau tanya sama dokter. Itu kan tadi masalah sirup tadi, Dok. Dia kan pakai pemanis. Yang harusnya kan dia menggunakan gula nih, Dok ya. Yeah. Nah, gula tersebut katanya sih, Dok ya, yang paling bagus buat kesehatan kan gula merah. Gula Jawa ya dok ya? Atau gula aren. Kedua gula apa? Kotak ya dok ya. Yang ketiga gula pasir.
Nah, yang saya mau nanya di sini sekarang gini, Dok. Selain gula-gula tadi tuh, Dok, ada gula yang disebut pemanis buatan. Waktu saya kecil itu dikenal dengan namanya sakarin. Ya, Sekarang masih ada, Dok? masih. Masih dipakai nggak? Masih pakai. Nah, kalau untuk industri saya nggak tahu pakainya apa. Tapi penggunaan saharin itu sebenarnya berbahaya nggak sih, Dok? Pemanis buatan saharin tadi, Dok? Yang sebelum itu masih yang asli dulu nih, Frankie. Tadi kamu bilang gula Jawa. Iya. Kan belum lama kemarin tuh ada berita tuh. Kalau di Jawa gula Jawa, Dok. Kalau di Batak nanti mungkin gula Batak kali. Enggak, tapi gula Jawa itu, gula aren itu, ternyata dipalsuin, Frankie. Loh? Dipalsuin, dia bikin dari bahan kimia gitu. Dia bilang sama persis, jadi bentuknya kan setengah lingkaran gitu. Setengah bola. Sama-sama seperti itu, cuma dia bilang konsistensi lebih keras. Dan ternyata dia dibuat dari bahan kimia. Lebih manis. Enggak, manisnya sih agak mirip, tapi bedanya adalah dia sangat keras, lebih keras. Kalau gula aren itu ya Cepet larut. diginiin, di cuil gitu aja gampang ngelurus. Dipotek gitu ya. Gampang keluru. Ini dia enggak. Tapi itu katanya bahannya bahaya, Frankie. Bahaya. Nah, kesehatan. Ya, oke. Dan itu ada, maksudnya saya kok gituan palsu ya? Maksudnya emang kenapa dia nggak bikin dari yang asli? Kenapa mesti yang palsu? Nah, itu pertanyaan saya, Dok. Kan kalau kita mau bisa bicara bisnis, Dok, kan kita harus melihat daripada modal dasarnya, Dok ya. Pembuatan dengan metode bahan kimia tadi pakai aren mana yang lebih mahal kan? Nah, ya justru itu sama aja seperti ini. Contoh, pernah dengar kan isu-isu waktu itu katanya telur palsu. Telur palsu, beras palsu. Ya beras palsu. Dan Dari saya plastik. bingung, emangnya apa susahnya ayamnya emang udah mandul? Mesti bikin telur palsu. Ya, telur ayam dikasih makan juga kalau ada telur. Iya. Ya dong, maksudnya itu aneh-aneh aja. Iya, saya nggak habis pikir tuh orang-orang seperti itu. Nah, kayak tadi saya ngomong beras palsu, Dok. Beras dibuatnya dari plastik. Plastik berasal dari minyak. 1 kilo sudah plastik. Plastik lembaran aja tuh 1 kilo udah 38.000 kalau nggak salah ya zaman dulu. Nah, sedangkan kita ngomong beras aja, beras yang kualitas super di Indonesia itu aja paling sekitar 30 ribuan. Belum lagi dibikin ongkos operasinya, produksinya. Pas lebih mahal, ngapain bikin beras plastik gitu kan? Yang legal, palsu, apa, Frankie? Legal, palsu. Apa, Dok? Lah itu displaynya orang Jepang, restoran Jepang gitu loh. Itu palsu semua, tapi bentuknya benar-benar Itu oke, keren, kan? Dok. Itu keren saya bilang. Itu Dan benar-benar itu sangat membantu, Frankie. Membantu saya terutama. Waktu sekolah di Jepang. tunjuk-tunjuk. Tunjuk doang. Kita kagak tahu apa tulisan kanji semua. Tunjuk aja ini. Itu ternyata tahu nggak dari mana, Dok? Bikinnya lilin dari wax. Jadi wax itu dipanasin dengan cara Ya, tapi dicairin. mereka hebat ngewarnain itu, hebat tuh, Frankie. Saya pernah Bentuknya nonton. oke, persis, warnanya pun persis. Saya pernah nonton cara pembuatannya tuh. Saya bilang ini orang gila banget deh. Bikin kol yang kayak di tukang sotomi itu yang udah diirisin tuh. Dia bikin dulu bentuk daun kolnya, terus di unyang-unyang gitu, apa sih, di bulet-buletin itu, baru diiris jadi bentuk kayak irisan kol. Hebat tuh orang. Terus bikin bihun, persis kayak bihun. Nah, makanya saya bilang bukan hanya warnanya bagus, emang ininya bagus, Dok. Nah, balik ke topik kita nih, Dok. Pemanis buatan. Tadi dokter udah mulai dengan pemanis buatan yang... Sekarang gue nanya dulu, kenapa orang mesti pakai pemanis buatan? Kan kamu bilang nggak kalau gula-gula Kalau saya aja punya pemikiran karena untuk ekonomis, Dok. Pemanis buatan itu karena istilahnya dia menggunakan bahan yang lebih sedikit dengan biaya yang lebih murah, hasilnya sama atau mirip-mirip. Tapi sebenarnya nggak seperti itu juga, Frankie. Apa, Dok? Salah satunya itu adalah karena itu digunakan untuk orang-orang yang memang nggak boleh dapat gula. Oke. Karena kencing manis misalnya. Konsumsi gula tuh emang harus dibatasi banget. Karena kalau nggak gula darahnya naik, nanti dikomplikasi macam-macam. Bisa stroke, jantung, segala macam. Ini pemanis buatan yang positif nih, Dok. Iya. Nah, yang tadi saya ngomong pemanis buatan yang untuk negatif. Negatif itu artinya untuk hanya sekedar kita bicara ekonomis. Gitu. Kalau ekonomis sih, kalau dari segi orang-orang dulu kalau bilang, ini pakai pemanis buatan nih. Orang curiganya, lo kalau beli gula pasir mahal.
Mm-mm. Pakai pemanis buatan sedikit aja udah rasanya manis. Kan rasanya tuh bisa ratusan sampai ribuan kali, Franky, dari gula. Bahkan gula Gimana pasir aja sekarang nih dok, ada, saya sendiri nggak tahu, gula pasir rafinasi. Hmm. Apaan tuh istilah rafinasi sih nggak tahu Yang deh. buat Raffi Ahmad kali. Iya. Ya. Nah, Tapi itu memang salah satu tujuannya adalah satu dari segi ekonomi, yang kedua itu untuk mengganti gula, pengganti gula. ya. Karena gimana? Orang kencing manis nggak boleh makan gula, Mm-mm. nggak boleh makan glukosa. Mm-mm. Yang namanya gula pasir itu namanya sukrosa. Mm. Isinya 2 gula, 2 glukosa. Mm. Itu naik, kalau mungkin naik tinggi. Nah sekarang kebayang nggak? Waktu itu kita pernah ngomong soal terigu kan. Terigu Iya. itu sesuatu yang nggak mungkin nggak ada. Mm. Nah sekarang gula Mm. gula pasir apa yang nggak produk apa yang makanan apa yang nggak pakai gula, Franky? Nggak ada, nyaris nggak ada. Makanan nggak pakai gula, bakmi nggak pakai Iya, gula. iya dong. sedikit. Ya makanya kan saya bilang terigu sama gula. Terigu Semua pasti. kue-kuean yang manis-manis itu semuanya gula-gula semua. Tapi gulanya itu nggak baik dimakan sama orang yang kencing manis. Nggak baik dimakan orang gemuk. Kan dia makin gemuk. Tapi ngomong-ngomong gula ini bisa dipakai buat pengawet makanan nih dok ya? Oh iya. Karena kalau dia dikasih gula, kuman nggak bisa numbuh. Manisan. Gitu ya? Iya. Jadi manisan itu pasti nggak ada kuman tuh ya? Iya. Tapi kalau kamu mesti taruh di biasa gitu kan buah gampang busuk. Oke. Oh jadi manisan berapa hari juga nggak apa-apa kan? Hmm. Ya. Jadi itu situasi lingkungan yang membuat kuman tuh nggak bisa berkembang biak. Nah, jadi dia dipakai buat pengobatan. Nah, cuman karena dia kemanisannya tuh ribuan kali, ratusan kali, ribuan kali, maka dengan jumlah sedikit pun dia akan menghasilkan rasa manis yang sama. Nah, disitulah dipakai pemanis buatan. Cuman masalahnya kembali, aman nggak sih makan pemanis buatan? Nah, kalau kamu ngomong-ngomong, tadi sakarin yang paling awal. Sakarin itu sempat salah satu pemanis buatan yang dicurigai bisa menyebabkan kanker. Karena ada satu penelitian, dia diberikan pada tikusnya jadi kanker buli-buli, kanker kandung kemih. Oh, si tikusnya kanker Heeh. gara-gara dikasih sakarin. Sakarin tuh begitu lama dipakai untuk pemanis buatan penggantikan gula karena dianggap aman. Ternyata penelitian itu menunjukkan dia bisa bikin kanker pada tikus. Wah, si Nah. tikus tuh ya? Tikus. Nah, sekarang masalahnya kan kembali waktu itu kan kita pernah mengundang ahli dari IPB yang mengatakan sesuatu yang terjadi pada binatang yang spesiesnya beda belum tentu terjadi sama kita. Nah, setelah gitu sakarin itu diselidiki nih karena kecurigaan tadi kan. Diselidiki, akhirnya diputuskan bahwa sakarin itu tidak terbukti menyebabkan kanker. Jadi sampai sekarang pun masih dipakai walaupun orang seagak hati-hati memakai itu. Kalau tikus baru dia terbukti. Ya, Berarti dokter termasuk yang nggak boleh minum sakarin dok. ya Karena karena siotikus. ya jadi begitu. Itu sakarin aja yang dicurigai. Nah, tapi yang kedua itu yang termasuk paling sering dipakai itu adalah pemanis buatan yang namanya aspartam. Aspartam. Aspartam itu seringkali disebut sebagai pemanis buatan yang bergizi. Itu Kenapa? di masyarakat udah banyak dijual belum dok? Loh, kamu makan permen karet? Iya. Itu bukan gula, aspartam. Oh. Sirup, sereal. Oh, banyak sekali aspartam. Aspartam itu termasuk yang paling banyak dipakai di mana-mana. Ya, dia ngumpet di situ dok. Iya, Saya ini nggak tahu tapi sih. kalau kamu mau tahu lihat di Nutrition Ingredients. Fact ada aspartam. Aspartam kenapa disebut bergizi? Karena dia terdiri dari ada di situ ada beberapa bahan kimia. Yang salah satunya itu duanya itu adalah asam amino pembentuk protein. Protein. Asam aspartat sama satunya lagi fenilalamin. Itu adalah fenilalanin itu adalah asam amino pembentuk protein. Itu artinya aman buat dikonsumsi dok. FDA mengatakan itu aman. Cuman tetap aja 1 hari itu kan dibikin kalau itu ya saset-saset gitu ada maksimalnya lah. Tapi kalau pakai saset-saset saja aspartam ada dijual aspartam gitu ya.
itu paling maksimal 2 sampai 3 bungkus satu hari. Ada dijual aspartam sasetan. Jual. Namanya? Boleh di Iya, spill dok? pemanis buatan lah. Lihat aja di itunya ada aspartam. Oh. Kamu beli makanan apa, biskuit kayak apa ada aspartam, itu aman. Jadi ada itunya. Tapi kemudian apalagi ada macam-macam, ada 6 yang direkomendasikan oleh FDA, 6 jenis. Salah satunya itu aspartam. Aspartam tuh udah. Sakarin termasuk 2. Oke, 2 ini dok. Berarti ini sudah dikenal di masyarakat, walaupun kadang-kadang kita nggak sadar nih dok. Ya, saya kan nggak sadar, pingsan terus saya. Nah, cuman begini, kalau yang 2 itu, kalau dia dimasak, misalnya contoh nih, orang kencing manis, itu mau makan yang manis-manis, kan nggak boleh. Gimana? Dipakein aspartam. Is okay, dijadiin sirup atau apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya makanan, misalnya dia mau bikin dia jadi kue bolu misalnya, pakai manis, bisa rusak itu aspartam. Akhirnya kagak manis jadinya. Oh, jadi dia Nggak tahan panas lagi. dengan beberapa kondisi dia tidak cocok gitu dok ya. Jadi kalau mau goreng-gorengan, apa itu mesti dipakai pemanis yang lain gitu loh. Ya, jadi kalau biasa kalau goreng-gorengan kan dia pakai itu dok, gula pasir doang biasanya tuh dok kalau gue. Ya. Kalau Ya. dia mau ini, kalau sakarin dengan suhu tinggi kepake nggak? Dia masih bisa, tapi tidak terlalu direkomendasikan. Ada 2 namanya yang buat orang yang goreng-gorengan panas-panas gitu ya gitu ya. Neotam sama sukrolosa. Itu dibuat ada 2 pemanis lain tuh yang dipakai buat kalau goreng-gorengan atau apa gitu. Misalnya kamu mau bikin pisang goreng kan, kadang-kadang itunya terigunya kan dipakein manis. Kalau dikasih yang aspartam hilang manisnya. Tapi sakarin kayaknya bisa deh dok. Dulu waktu masih kecil tuh kadang-kadang Ya berkurang aja. ART-nya masih panas, dimasukin sakarinnya gitu ya. Agak berkurang aja Frank. Tapi kalau digoreng itu kan panasnya panas banget. Soalnya dulu kadang-kadang tuh gula pasir tuh sempet kadang-kadang bisa langka tuh. Iya. Nah itu yang dipakai neotam atau sukralosa. Tapi ada belakangan itu muncul yang namanya gula itu yang lebih bagus. Yang namanya pemanis buatan yang lebih bagus namanya stevia. Stevia itu dari daun, Frank. Tapi yang paling bagus itu ya adalah yang terakhir. Itu stevia namanya. Stevia itu berasal dari daun stevia namanya. Jadi kebetulan di Paraguay sama di Brasil itu ada tumbuhan yang daunnya kalau diajak bilang dimakan tuh rasanya manis. Dan manisnya tuh ratusan kali lebih manis dari gula. Tapi tidak ada kalorinya, tidak ada gulanya sama sekali, tapi manis. Nah, yang menarik buat saya gini dok, sebenarnya manis atau nggak manis itu dirasakan di lidah itu dasarnya karena apa tuh dok? Di lidah itu ada pengecap, saraf pengecap. Nah saraf pengecap itu daerahnya lidah ini, ada ini daerah khusus buat ngecap asin. Ini pahit, ini asam, ini manis, itu ada daerah-daerahnya, dia punya reseptor. Jadi kalau dia si stevia itu dimakan, masuknya ke daerah situ dia otomatis larinya gitu dok ya. Manis gitu loh. Nah makanya stevia itu dianggap yang bahan yang paling aman karena itu dari tumbuhan. Yang lain tuh dari bahan kimia paling sedikit. Itu dari tumbuhan itu dia tuh ada bahan yang namanya steviol yang bikin manisnya. Tadi itu. dokter bilang kan itu dari tumbuhan di daerah Paraguay sama Uruguay, Brasil. Udah bisa dibawa nggak ke Indonesia tuh? Udah ada di sini. Kalau kamu beli Tropicana Slim tuh ya, itu ada stevia. Oh. Tulisnya stevia judulnya gitu. Itu kalau so far sejauh ini kita bilang ini yang paling aman. Sehingga dia disebut sebagai natural sweetener. Jadi pemanis alami. Jadi kita stevia itu paling aman dokter bilang Ya sebutinnya. karena itu dia adalah natural dari tumbuh-tumbuhan asli, bukan bahan kimia gitu. Nah itu 3 nih dok. Yang 3 lagi nggak populer nih dok. Ya, yang lain sih tidak terlalu populer. Memang dia lebih ini, tapi tidak terlalu populer, Becky. Tapi yang paling banyak tuh aspartam, stevia, sakarin. Nah sekarang problemnya kenapa sakarin murah? Aspartam juga kesimpulan saya pasti juga murah nih dok. Relatif murah. Kenapa si stevia ini justru yang dari tumbuhan yang paling gampang kita dapetin itu jadi lebih mahal dok?
Ya prosesnya ya susah, Frank. Kan Oh. bukannya daun yang dia jual. Kan tetap harus diproses. Nah, kalau kita Diproses, diambil ekstraknya. Ekstraknya itu stevia glycosida namanya. Glycosida stevia glycosida. Itunya itu yang sampai dari daun itu bisa diekstrak itu. Nah, itu yang mahalnya ekstraksinya, Frankie, karena itu kan harus dibuat dengan COBP. Ya kan? cara bikin obat sehat apa baik. Ya. Nah, sekarang Dok, ini otak saya kebetulan lagi keluar otak dagang saya nih Dok. Kalau itu proses yang mahal, kenapa kita nggak jual bahan bakunya aja yang mentah daun stevianya Dok? Ya, itu masalahnya sih kalau kita udah ngomong namanya industri, Frankie. Dia bilang stevia sekian miligram, itu miligramnya harus pas, harus impurity. Barang-barang lain yang tidak ada gunanya itu dibuang, Frankie. Sama aja seperti kamu minum temulawak. Temulawak ya dari akar diparut-parut, dimasak, diitin, dia minum. Rasanya kan beda sama temulawak udah jadi kapsul atau tablet gitu loh. Supaya terstandarisasi sekian miligramnya ini nggak ada ditambah sama bahan lain. Dan satu lagi kalau udah dibikin kayak gitu kan udah pasti steril, Frankie. Nah, tadi si sakarin nggak ada pengaruhnya nih Dok. Enggak. Aspartam juga boleh dibilang malah itu kaya nutrisi. Stevia ini ada pengaruhnya apa nggak nih Dok? Secara ininya? Enggak ada. Dia tidak ada kalorinya, tidak bikin gemuk, tidak ningkatin gula darah, tidak ada apa-apa. Cuman rasanya manis. Ya itu. Nah, karena kenapa? Salah satu yang membuat orang nggak bisa turun-turun gula darahnya karena dia tetap senang manis. Mau makan agar-agar yang manis, mau makan kue bolu yang manis, mau makan apa masih mau manis gitu loh masalahnya. Oke, kalau kita bicara dari 3 pemanis buatan yang boleh dibilang diterima dah Dok ya oleh masyarakat kesehatan. Sakarin ada kalorinya Dok? Nggak ada. Nggak ada juga? Hampir semuanya hampir nggak ada. Karena kenapa? Saking dia ratusan kali lebih manis dari gula, dengan sedikit aja juga dia udah Bikin manis. udah manis. Jadi memang nggak perlu dan nyaris agak ada. Hampir semuanya tidak ada. Jadi boleh kalorinya. dibilang hampir semua pemanis buatan yang 3 ini tidak berbahaya buat penderita diabetes. Iya. Tapi kalau saya sendiri sih pribadi, kalau diabetes ya mendingan ya makan yang nggak usah pakai pemanis lah. Misalnya kopi pahit kalau menurut saya masih lebih enak. Betul nggak? Tapi tergantung siapa yang nyajiin. Iya. No, kalau yang nyajinnya manis ya manis lah Iya walaupun dong. pahit gitu. Kalau yang nyajinnya kita di coffee shop yang pelayannya baristanya perempuan ya itu kita ikut manis Dok. Nah, saya mau agak sedikit tanyain masalah yang kayak tadi 3 ini. Sakarin, aspartam sama stevia ini nih Dok. 3-tiganya tidak apa namanya? Tidak mengandung kalori. Tidak mengandung kalori. Artinya ini kalau si diabetes makan si sakarin juga boleh-boleh aja kan Dok? Nggak ada masalah. Cuman tetap aja yang namanya itu mereka kan sebagian besar tuh bahan kimia. Nah, Ya ada dosisnya. Satu hari itu tidak boleh lebih dari 2 atau 3 bungkus. Satu bungkus itu loh. Satu bungkus satu sajian. Misalnya bikin kopi satu gini, satu bungkus. Jangan lebih dari 3. Sakarin segede gini aja Dok bisa 1 teko tuh Dok. Nah, ya makanya itu kan manis banget. Jadi memang nggak perlu banyak. Iya. Gila banget tuh kalau saya pikir-pikir tuh sakarin tuh. Itu dibuatnya dari apa sih Dok sakarin tuh? Kimia. Kimia. Aspartam juga. Ya, semuanya kimia, Frankie. Oh. Kimia kebetulan ada orang yang coba-coba rasanya manis gitu loh, manis. Oke, jadi saya paham. Kenapa si stevia ini lebih orang lebih seneng? Karena dia berasal dari herbal, Iya. natural dari alam sehingga Nggak banyak proses lah dalam nggak banyak pembentukan. proses sehingga dipikirkan bahwa ini resikonya lebih kecil daripada kita mengkonsumsi yang berasal dari kimia tadi Dok ya. Iya. Oleh sebab itu kenapa harganya juga jadi lebih mahal karena Iya. prosesnya lebih kompleks kali Iya. gitu Dok ya. Iya. Nah sekarang kalau misalkan kita minum stevia itu ada batasannya nggak sih Dok? Berapa banyak atau Ada. loss aja? Ada juga. Ada. Jadi itu biasanya persajian. Hmm. Jadi hampir semua pemanis buatan itu kalau persajian kan ada satu saset gitu ya.
itu paling kurang 1 hari itu paling 2 atau maksimal 3. Hmm. Nggak boleh lebih dari itu. Karena kalau di atas itu ya kita nggak tahu efek sampingnya gimana. Jadi benar-benar dimanfaatkan bahwa itu kemanisannya tuh sekian ratus kali sehingga lu nggak perlu pakai banyak-banyak gitu loh. Karena pada beberapa juga kalau kita pakai rada banyak juga rasanya tetap beda, Frankie. Rada pahit ya kalau kita kebanyakan. Betul. Beda lah ada. rasanya. Jadi bukan jadi gini dok, kalau kita bicara masalah jalan roda berputar dok, ini manis bawahnya pahit dok. Kalau dia kelewat muter jarumnya udah nunjuknya lagi di pahit dok. Iya gitu. Tetap aja sih pokoknya rasanya beda lah. Tapi kalau buat beberapa orang bilang, oh biar gimana gula lebih enak ya, nggak tahu lah. Tapi di antara gula-gula aja ya, bukan gula-gula ya, gula. Yang macam-macam itu yang paling bagus katanya gula aren katanya, kata orang. Iya, sampai sekarang juga kan banyak orang kalau di tempat coffee shop gitu dok, dia gunakan gula aren di dalam penyajian kopinya. Dokter udah tahu kan? Iya. Itu ya yang namanya brown sugar itu sama. Iya. Apa bukan? Brown sugar sama. Brown sugar kan? Itu terus satu lagi. Sekarang udah ini juga gula kotak. Oh, yang gula kotak. Tapi rada beda satu. Gula kotak itu saya nggak tahu apa nih. Itu kalau kurang manis tuh dok biasanya. Kalau di Jepang lebih nggak manis lagi, Frankie. Gitu ya? Kalau di sini ya, yang gula-gula kotak itu, 1 gelas kopi gitu bisa dimasukin 5 kotak. Iya. Tapi kalau di Jepang masukin 5 pun kagak manis juga, Frankie. Saya nggak tahu. Jadi kalau di Jepang tuh rada-rada aneh. Kalau gulanya nggak manis, garamnya nggak asin. Makanya kecap asin gitu. Wow, kalau di sini asinnya setengah mati kan. Oh di Jepang nggak ada rasa. Itu yang dipakai buat cocolan itu sashimi itu nggak asin. Dia cuman baunya aja, bau kecap. Nah ada satu lagi dok yang saya mau nanya sama dokter. Dokter tahu istilah gula batu? Ya. Gula batu tuh seperti gula kristal. Tapi bentuknya bongkahan-bongkahan gitu. Itu pemanis buatan atau bukan? Bukan, itu gula asli, gula tebu. Gula tebu. Cuman pada waktu proses. Jadi kalau prosesnya pemanasan terus kemudian pengendapannya itu cepat, jadinya gula pasir. Kalau lebih cepat lagi, jadinya gula halus tuh. Ada gula halus. Nah kalau prosesnya bagaimana pembekuannya itu jadinya gula batu. Sebenarnya sama aja gula. Kan itu lebih murah justru dok, si gula batu itu kalau nggak salah dok ya? Nggak, mungkin prosesnya lebih gampang, Frankie. Oh. Okay. Tapi orang bilang gula batu bagus, nggak sama aja sama gula. Naikin gula darah juga. Ini yang lucu dok. Dokter tahu sakit tampak kan dok? Kalau adat-adat pengobatan zaman dulu, sakit tampak kan dikasih apa dok? Rebusan akar apa? Jerami ya dok? Apa bukan? Akar apa sih itu? Alang-alang. Alang-alang. Yang dikasih gula tapi pakai gula batu. Nggak boleh pakai gula pasir. Masuk akal nggak dok? Nggak. Kenapa? Kalau saya nggak masuk akal. Sama aja itu. Ujung-ujungnya kalau udah jadi air ya sama aja sama tapi gula. itu yang berlaku. Pernah kan dokter tahu resep tahu. kayak gitu kan? Akar alang-alang direbus kasihnya gula batu. Nggak, padahal sebenarnya sih nggak usah pakai gula batu pun udah manis loh alang-alang itu, Frankie. Rada-rada manis itu. Mungkin karena gula batu nggak terlalu manis kali dok ya. Terus kalau orang-orang dulu ya dia kencing manis, dia nggak pakai pemanis buatan, dia pakai apa? Cinnamon, Frankie. Kayu manis. Kayu manis itu dari apa coba? Saya mau tanya deh. Kamu tahu nggak? Kulit pohon. Ya kulit pohon. Pohonnya kayak pohon biasa gitu. Nah, kulitnya dikeletekin bagian luarnya, terus diseset, dikulit, terus dia saking dia tipis dia melengkung gitu loh kan. Jadi kayak batang-batang gitu. Itu kayu manis itu cinnamon kalau dalam itu. Bahasa kerennya cinnamon. Itu kalau dibubukin itu kalau di Starbucks tuh ada kan cinnamon tuh. Buat wangi, tapi itu manis. Ini ada cerita konyol banget. Ke Singapura, ada di tempat kue onti apalah gitu kan. Yang satu bilang ketemu makanan kue yang enak tuh. Yang satu bilang, beli yang tadi tuh, yang rasa cinnamon. Enggak, mau beli yang rasa kayu manis. Ribut berdua tuh. Saya dengerin,
Akhirnya saya bilang, itu cinnamon tuh kayu manis. Baru dia sadar dia mempeributkan barang yang sama. Gitu. Enggak, tapi itu wangi. Cinnamon tuh wangi loh. Wangi dan enak dia punya itu. Ya, jadi dibikin bubuk kan dok. Kalau Iya. Tapi sebenarnya ya kalau kamu beli batangan itu lebih murah, Franky. Beli batangan itu dipotong kecil-kecil segini, dimasukin air, digodok gitu, airnya manis. Nah itu bisa dipakai buat kayak sirup gitu loh. dokter ngomong-ngomong masalah kayu manis, otak saya udah kepikiran makanan dok. Tahu nggak apa yang saya pikirin dok? Apaan Kue. Kue Apa yang pakai kayu manis? ya, kue bolu ya, bukan bolu coklat. Bukan. Apa? Yang enak, kue lapis. Kue lapis legit itu dok. Hah? Pengharumnya pakai kayu manis. Kalau enggak rasanya ya hambar, nggak ada wangi-wanginya gitu. Nah, jadi si kayu manis ini boleh dibilang sebagai pemanis buatan juga nih dok. Pemanis buatan, tapi Yang dia dari alam. natural. Dan aman ya dok. Ya aman. Nah, kalau pemanis buatan yang berasal dari alam ya dok ya, itu ada expirednya nggak dok? Atau Ya enggak, selama enggak berjamur, Franky. Oke dok, jadi si pemanis buatan ini pokoknya dia punya expirednya nggak ada dok ya? Enggak ada. Ya. Kalau kayu manis itu selama bentuknya kayu, itu selama dia kayunya nggak berjamur ya is okay, no problem. Tapi kalau berjamur pun masih bentuknya kayu, itu bisa dicuci, Franky. Dicuci di ini kan nanti direbus gitu loh. Nah, kalau dibikin bubuk ya selama dia kering tidak mengandung cemaran ya nggak ada masalah. Nggak ada expired. Nah tapi si barang-barang manis ini dia punya apa namanya? Dia punya bisa sama nggak dok? Bisa dipakai untuk sebagai apa tadi pengawet makanan? Oh enggak. Dia enggak. Dia cuma untuk ngerasa manisnya aja. Jadi yang bisa dipakai cuma si gula pasir tadi Iya. dok, atau si gula Jawa. Iya. Tapi kalau stevia, ya mungkin bisa kali ya karena sama-sama dari itu, cuman harganya mahal banget ya. Mahal. Tapi kalau si saharin sama itu Enggak enggak lah ya. Oke dok. Nah masalah pemanis buatan ini tadi dokter sebutin ada, kalau dokter kan melihat dari sudut kesehatan. lah. Saya tadi awal ngomong dari sudut ekonomi. Nah ada nggak dok yang istilahnya pengolahan-pengolahan tersebut yang aman buat digunakan tapi harganya cukup lumayan terjangkau dok? Kan kalau stevia boleh dibilang harganya mungkin bisa 4 kali 5 kali lipat ya dok ya daripada Enggak terlalu mahal juga sih sebenarnya. Kalau di yang sekarang udah ada di supermarket sih enggak terlalu mahal. Nggak terlalu Karena mahal, kita dok, ya? pakainya juga sedikit kok. Oke, jadi Sedikit sekali. kita cara berpikirnya dirubah. Iya. Jangan kita ngelihat daripada kuantiti barangnya, tapi terhadap hasil. Hasilnya. Nah. Hasilnya dengan sedikit aja udah manis gitu loh. Ya. Jadi cara berpikir kita jangan kita beli 1 kilo sama dengan 1 kilo. Ya, jadi jangan bandingin misalnya gula pasir mau bikin sirup gitu atau bikin apa gula pasir 1 kilo. Yang enggak, ini berapa butir aja cukup gitu atau berapa saset. Jadi yang ini kita bandingin untuk menghasilkan makanan manis 1 kilo, gula pasir perlu 2 ons, yang itu perlu 10 gram misalnya. Iya. Seperti itu dok, ya Iya. baru ketemu hitung-hitungannya ya. Iya. Nah, sekarang lebih pintar saya dok cara ngitungnya dok. Kalau kemarin kan cuma ngitung sekilonya berapa gitu. Oke dok, jadi kalau untuk si ini pemanis buatan ada yang mungkin dokter mau tambahin? Ya enggak sih, tapi pokoknya semua pemanis buatan yang selama ini sudah ada di pasaran itu sih sudah FDA approved. Ya, jadi nanti mengenai dosisnya berapa sih udah nggak usah dipusingin dosisnya berapa, tapi pokoknya kalau bentuknya saset atau tablet gitu ya paling 1 hari antara 2 sampai 3 tablet udah cukup gitu. Dan lebih dari itu, karena rasanya juga nggak enak gitu. Iya, jadi kita di dokter bilang jadi Rada pahit. rada pahit gitu. Dokter tahu nggak ada pemanis yang nggak manis dok? Manis bibir. Nah itu masuk itu. Ada lagi dok, Apaan? sugar daddy dok. Sugar daddy itu sugar kan mesti manis, tapi dia nggak manis. Malah asam kadang-kadang. Nyebelin dok. Oke dok, ya udah mudah-mudahan si pemanis buatan ini
bisa lebih tahu ya orang-orang mana yang aman, mana yang nggak aman, Dok. Ya. Oke, makasih dokter. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!